Obida, obat batuk cap ibu dan anak untuk redakan batuk dan legakan tenggorokan. Cak, boni apa nggak ini? Korea itu. Karena saya itu ada boni-boni Korea ini kok serius-serius baju ini bukan. Apa sampai tegang kok no? Ini karena banyak sekali hoax soal pemilu. Hai dari kata bilang kita suara dong coblos duluan. Tapi itu bilang pemilu mau tunda. Bagus dia, apa itu tong pelibur panjang. Itu bagus tinggal ini masalah tentang pemilu. Oh, bagaimana yang itu harus? Kita mesti menghindar yang namanya hoax yang ada. Cari tahu. Oh ini Kang. Kenapa banyak sekali? Kurang ajar berarti banyak Kang. Situ nggak jangan terlalu banyak tambahkan berita-berita palsu di sini. Iya kok aku sedu kok. Itu kan sebagai pemilih yang cerdas, saring sebelum sharing. Ya, selamat sore pemirsa. Senang sekali di kesempatan sore hari ini satu catatan sejarah diraih untuk Republik Indonesia. Karena tidak lebih lagi 15 jam pemilih akan datang berbondong-bondong ke TPS. Termasuk di Sulawesi Utara ada sekitar 1.969.000 sekian pemilih yang akan datang ke TPS. Nah, barangkali Anda sementara menantikan apa yang sementara terjadi di daerah ini. Nah, dialog sore hari ini yang disampaikan langsung oleh beberapa lembaga penyiaran yang ada di Sulawesi Utara akan menyampaikan catatan-catatan penting. Karena sampai 10 Februari sudah ada tidak ada lagi iklan yang menyampaikan calon maupun pasangan calon. Karena ini sesuai dengan Undang-Undang Penyiaran, bahkan Memorandum of Understanding antara Dewan Pers, KPU, Bawaslu, dan Komisi Penyiaran. Di studio sudah hadir tokoh-tokoh penting yang nanti akan menyampaikan beberapa catatan termasuk jaminan apakah pemilu tahun ini aman dan nyaman kita ikuti. Saya ingin tanya dulu dari beberapa narasumber yang sudah hadir, yang saya coba perkenalkan secara cepat karena waktu kita sangat terbatas. Di samping kanan saya ada Pak Dr. Emil Wan Ridwan SHMH, Wakajati Sulawesi Utara. Kemudian ada Laksamana Pertama Nodi Tangka dan Lantamal 8 Manado. Dan tentunya ada Ketua Bawaslu Sulawesi Utara, Pak Ardiles Mewo, ya, nanti akan banyak menggali data-data yang Anda temukan. Kemudian ada Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Pol Yudiawan. Oke. Nah, hanya Pak Kapolda nih yang pakai
ini ya. Seragam. Oh ya, biar lebih santai ya, gitu ya. Di samping Pak Kapolda ada pimpinan KPU Sulawesi Utara, Bung Salman Sailangi. Oke. Dan tentunya ada saya dan Lanut Samratulangi. Oke, saya ingin cek dulu ke Bung Salman, Pak KPU ya. Jaminan pertama, apakah kotak suara dan semua infrastruktur di TPS sudah tiba sampai sore ini, semuanya sudah tercover? Sampai saat ini karena memang kondisi lapangan cuaca lagi ekstrim ya, sudah sebagian besar memang masuk di wilayah kecamatan, sekitar 45% sampai 49%, sudah 43 sampai 45% masuk di wilayah kelurahan desa atau PPS, dan sekitar ada 10 sampai 4,5 sampai 5% ya, sudah masuk di TPS gitu. Karena memang kendala di lapangan ini curah hujan begitu deras ya. Kalau ditanya 100% tercover untuk 8.240 TPS, kapan? Hari ini, sore ini, malam ini, atau besok pagi? Sesungguhnya berdasarkan regulasi harusnya adalah H-1. H-1 ya. Tapi memang kondisional lapangan harus kita pertimbangkan, Pak. Kenapa? Jangan sampai malah logistik ini yang rusak. Karena banjir atau basah dan terguyur hujan gitu. Kebetulan narasumber ini lengkap kita dari serangan udara dan serangan laut ini ada di tempat ini. Saya ingin tanya dulu ke Bawaslu. Kalau H-1, sebetulnya Bawaslu mentolerir pekerjaan KPU atau gimana nih, Dr. Adiles? Ya baik, jadi kita memang kemarin sudah melakukan pemantauan juga bersama Pak Kapolda dan seluruh unsur Forkopimda bahwa memang schedule atau rencana pendistribusian logistik oleh teman-teman KPU ini sampai saat ini masih berjalan sesuai dengan perencanaan yang sudah direncanakan sebelumnya. Memang ada kondisi-kondisi di lapangan karena cuaca hujan misalnya di Bawah Lamongan Utara yang memang curah hujannya keras, Manado juga termasuk ya. Sampai memang ada yang masih disimpan bukan berarti tidak disalurkan, tapi diamankan terlebih dahulu di tempat-tempat yang aman dan terlindungi dari curah hujan yang tinggi, dan kemudian akan digeser mulai sore sampai malam ini. Kami berkeyakinan teman-teman KPU dalam mendistribusikan logistik ini sudah menyiapkan potensi-potensi persoalan yang sudah mitigasi sebelumnya, termasuk melibatkan banyak pihak dari TNI, Polri, sehingga apa yang kita inginkan bahwa logistik ini tepat waktu, itu sudah siap, dan besok paling tidak ketika pemilih datang ke TPS semuanya sudah tersedia untuk digunakan. Gitu. Baik, Dr. Adiles, saya ambil kesimpulan dulu ya, kesimpulan awal bahwa KPU dan Bawaslu menjamin di 8.240 TPS tercover semua ya, terdistribusi ya. Siap, terdistribusi. Nanti kita cek di lapangan, nanti di via Zoom ada teman-teman reporter di sana maupun pihak Polda dan TNI yang mengcover nanti dari Sitaro, Sangihe, Bitung, Tomohon, Minahasa dan Bolamondo. Nanti kita cek satu persatu. Tetapi saya ingin ke Pak Kapolda dulu ya. Dari catatan IKP ya, Indeks Kerawanan, bahwa Sulawesi Utara masuk urutan kedua, rawan gitu ya. Rawan ini bukan kata menakut-nakuti pemilih, tetapi yang namanya rawan kan kita harus waspada. Walaupun puji syukur alhamdulillah sampai hari ini tidak ada gesekan-gesekan yang berarti. Pak Kapolda, sekarang merasa apa sih sore hari ini? Ini tinggal 15 jam kita ke TPS. Kami memastikan jaminan keamanan untuk pelaksanaan pemilihan umum besok. Ya, kami memang mengklasifikasikan ada 3 kerawanan, yaitu dari kurang rawan, kemudian rawan, dan sangat rawan. Dan kami pastikan dengan 7.545 personel Polda, kurang lebih 2/3 lebih dari seluruh personel Polda yang 9.111. Ini kami akan mengamankan ke seluruh TPS-TPS yang jumlahnya sekitar 8.240. Pak Jenderal, kurang rawan, rawan, dan sangat rawan. Kalau bisa tahu yang sangat rawan di kota kabupaten mana nih Pak? Jadi kalau dilihat dari masalah kriteria rawan, ada 4 kriteria sebenarnya ya, yaitu pertama adalah lokasi TPS yang sangat sulit dijangkau dan terpisah dari TPS lainnya. Misalnya contoh di daerah sekitar Sitaro ya. Kemudian juga ada memiliki sejarah konflik yang menimbulkan korban
dan kerugian harta benda. Ini saya kira tidak ada di daerah sini. Kemudian memiliki sejarah aksi protes warga terhadap KPPS, sehingga potensi untuk terjadinya pemungutan suara ulang. Ini sudah pernah terjadi di beberapa tempat berdasarkan yang lalu. Yang terakhir adalah masyarakat heterogen, di mana TPS berada pada basis pendukung seluruh paslon atau calon dari parpol. Jadi kita melakukan pola pengamanan setiap TPS untuk yang rawan, itu diamankan oleh 2 personel polisi dibantu dengan 2 linmas. Itu yang sangat rawan. Kalau yang rawan itu 2 TPS diamankan oleh 2 personel Polri dan 4 linmas. Sedangkan untuk yang kurang rawan agak bervariasi, yaitu 2 anggota Polri mengamankan sekitar 12 TPS sampai dengan 20 TPS. Artinya ada 1 TPS yang tidak ada Polri di situ ya, petugas Polri, karena dia mengcover 12 TPS. Atau bisa dikatakan 1 TPS ada 1 Polri di situ. Oh enggak, harus 2. Harus 2. Iya, harus 2 ya. Karena kalau kurang rawan kan bisa nanti mobile. Kita tetapi juga dari segi kurang rawan itu dia bisa mengcover, artinya menjamin, memantau secara detail ya. Kita berdasarkan pengalaman kita bisa memantau. Baik, terima kasih Pak Jenderal. Saya ke Pangdam dulu ya. Pak Legowo, sore hari ini Bapak merasa nyaman atau optimis atau ada sedikit ragu-ragu dengan indeks urutan kedua setelah Jakarta nih? Nyaman dan optimis. Nyaman dan optimis. Oh, tepuk tangan dulu nih ya. Wah, ini jaminan untuk 1 juta sekian pemilih di Sulawesi Utara, ini jamin dan ada nyaman dan optimis. Artinya tidak perlu ragu lagi, tinggal kira-kira 14 jam kita ke TPS ya. Jaminan itu Pak, apa yang Anda telah lakukan menjelang hari H besok? 1 minggu sebelum hari H besok, kami dengan aparat kepolisian sudah melaksanakan patroli. Ya, walaupun kami kurang personil, namun kami patroli ke TPS sudah semuanya sudah siap TPS itu. Dan kami yakinkan bahwa besok pelaksanaannya masyarakat sangat aman datang ke TPS. Sangat aman ya. Kalau tadi Pak Kapolda mengatakan minimal ada 1 atau sampai 2 petugas Polri di masing-masing TPS. Kalau dari TNI, baik pengamanan terbuka dan tertutup, bisa tahu Pak menempatkan berapa personil di TPS? 1 TPS minimal 1 orang. Minimal ya? Ya. Kalau misalnya kurang, seperti yang Pak Kapolda tadi sampaikan, patroli kita. Dan mobile. Ya, mobile. Sudah kami tekankan kepada seluruh anggota Kodam, khususnya di wilayah Sulawesi Utara ini, supaya betul-betul all out untuk melaksanakan pengamanan pemilihan umum. Demikian Pak. Minimal ada 8.240 TNI yang bertugas besok. Karena kan ada 8.240 TPS gitu. Ya, kita sudah siap 2.452. Untuk cadangannya 1.226. Oh, berarti tidak semua nih? Tidak semua. Tidak semua. Ya. Karena kita ada nyata dan yang harus nyatanya itu 5.742. Jadi sepertiga kita harus cadangkan. Termasuk Babinsa juga ya di semuanya? Ya, semua gitu ya. Bukan Babinsa saja, yang di staf-staf kita siagakan. Kita perbantukan untuk pengamanan. Tagline-nya nyaman dan optimis. Nyaman dan optimis. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Pak Salman di mana kita perlu penguatan dari segi laut maupun udara. Nah, kebetulan hadir ya. Dan Nusri kemudian dan Lantamal ini secara spontanitas pasti akan membantu tugas negara ini. Kalau Pak Noli apa yang telah dilakukan atau mungkin sudah berkoordinasi karena ini penyaluran distribusi ini kan sudah tinggal 13 jam sekian. Terima kasih. Pertama kami sampaikan dulu bahwa kami dengan Angkatan Udara bagian integral dari TNI dalam arti ini Pangdam 13 Merdeka sebagai Panglima Komando Operasi Kewilayahan sehingga kami mendapat perintah untuk pergerakan dari Pangdam 13 Merdeka. Kemudian kami mendapat surat khususnya di Lantamal 8 kami mendapat surat dari KPUD Sulut untuk pergeseran logistik. Kita dengan surat yang ada kami bersurat juga ke Mabes TNI dalam ini Mabes TNI AL untuk meminta dukungan KRI. Kita mendapat dukungan 2 KRI dan 2 KAL yaitu KRI Kakap dan KRI Hasan Basri serta KAL Karangetang dan
Kal Tedung Naga untuk melaksanakan pergeseran logistik ke wilayah Tahuna dan Miangas sudah selesai. Startnya dari Bitung? Dari Bitung semua, sudah terdistribusi. Kemudian ada satu tempat yang kemarin terkendala oleh Kal Tedung Naga, yaitu daerah Talise, karena cuaca yang kurang baik, sehingga kapal kembali lagi dan sekarang akan gerak KRI Kakap untuk ke Talise. Jadi saya optimis sama seperti tadi disampaikan oleh Pangdam bahwa pasti dalam 24 jam, dalam 12 jam ke depan barang-barang sudah terdistribusi semua. Gitu. Masih mau balik lagi atau sudah kapalnya? Persiapan berangkat ke Talise. Oke. Ini satu paket nanti dengan penjemputan hasil ya? Betul. Satu paket gitu ya? Karena memang sudah ada warning dari Mabesal untuk kita dukung KPUD. Pak Noli, ini jaminan bisa ya? Artinya nyaman dan optimis gitu bisa gitu ya? Kalau kami mungkin sudah di atasnya itu lagi, mungkin harus bisa. Harus bisa ya? Karena ini tagline optimis ya? Siap. Harus bisa gitu harus ya? bisa. Apapun caranya, pasti bisa. Oke. Lautnya sudah aman, gimana udaranya nih Pak? Baik, seperti apa nih Pak? Kalau dari Angkatan Udara sendiri sama seperti Angkatan Laut, kita di bawah Komando Kewilayahan Pangdam, siap dan siap sedia untuk mendukung pesta rakyat kali ini. Dan kami juga yakin bahwa masyarakat atau rakyat pun sekarang sudah cerdas dan mereka sudah akan lebih baik dalam rangkaian pemilu tahun ini. Apakah ada pesawat khusus yang disiapkan di untuk saat ini di Lanut Samratulangi kami standby saja, tidak ada pesawat yang disiapkan. Tapi ketika itu diperlukan kami tinggal melaporkan ke komando atas apabila itu dibutuhkan dengan segera. Oke, baik. Ya, pemirsa di rumah, dari keterangan-keterangan tadi kita coba eksplor lagi dan apa sebetulnya yang terjadi di lapangan. Kalau kita nyaman dan optimis harus bisa, sebetulnya apa yang terjadi di lapangan. Satu persatu kita coba cek. Ini di sebelah mana nih yang duluan ini? Ya, oke. Saya coba ke Bitung dulu. Di sana ada reporter. Ya, di Kota Bitung saya coba cek dulu. Ini reporter namanya, ya, Andri Antoni. Oke. Bung Andri, Anda mendengar suara kami? Oke, silakan laporannya. Apa yang terjadi sekarang? Karena distribusi kertas suara dan perangkat-perangkat yang ada itu harus dipastikan. Silakan. Baik, pemirsa live event JTI dan Bawaslu Sulut, patroli pengawasan Min-1 pemilu serta. Saat ini saya berada di gudang logistik KPU Kota Bitung. Dari tempat ini didistribusikan logistik pemilu dari Senin kemarin ke Pulau Lebe, 2 kecamatan, yakni Lebe Selatan dan Lebe Utara. Untuk hari ini distribusi di 6 kecamatan lainnya. Saat ini distribusi sudah mencapai 90%. Masih tersisa 2 kecamatan, yakni Kecamatan Matuari dan Kecamatan Maisa. Di Kota Bitung sendiri ada 675 TPS yang tersebar di 8 kecamatan. Perlu saya informasikan bahwa TPS-TPS saat ini sementara dibangun, bahkan hingga saat ini masih ada yang baru sementara membuat TPS. Bawaslu sendiri menyampaikan agar KPU, KPPS untuk mengakselerasi pembangunan TPS, mengingat logistik sudah tersalur. Logistik yang tersalur untuk di Kecamatan Lebe Selatan dan Utara berada di PPK, sedangkan untuk yang hari ini langsung ke PPS. Namun untuk yang terakhir di 2 kecamatan akan langsung ke TPS, mengingat waktu yang mepet karena 1 hari sebelum hari H logistik pemilu harus berada di TPS. Artinya sejak maksimal pukul 23:59 waktu Indonesia Tengah, ini logistik harus sampai di TPS. Itu dari Kota Bitung. Baik, Bung Andri, terima kasih. Saya mendengar ada satu kalimat Anda 90 sekian persen ya. Bung Salman, ini sudah tanda-tanda bagus ya, karena sudah sekian persen. Terima kasih Bung Andri ya. Oke, dari Kota Bitung kita coba ke Tomohon, Kota Tomohon. Di sana ada Bung Hani Watung. Bung Hani, selamat sore. Bung Hani. Oke, silakan laporan Anda tentang kesiapan di TPS. Silakan.
Silakan Bung Hani. Oke, masih di mute suara Anda. Bung Hani di Kota Tomohon, silakan. Iya, sudah, silakan. Iya. Iya, sudah. Silakan laporan Anda. Ya. Anda berada di TPS ya? Di TPS itu. Oke, gimana situasinya? Saya berada di TPS. Oke, kita jeda sebentar dulu laporan Anda sambil Anda memperbaiki kualitas suara dari Kota Tomohon. Saya ke Bung Salman dulu sama Bung Abiles. Ini jaminan-jaminan ini kan harus ada kekompakan, baik kolektif kolegial sesama komisioner maupun kerjasama yang berintegritas. Kalau boleh tahu Bapak-Bapak berdua 4689 ini punya WhatsApp grup bersama nggak ya? Ada ya? Ada ya? Oh ya, supaya koordinasi mantap, biar cepat koordinasinya ya. Nah, Bung Ariles, bahwa kalau urutan 2 IKP ini pasti ada kecenderungan ke arah-arah yang serangan malam, serangan pagi dan sebagainya. Tanda-tanda itu seperti apa yang Anda bisa peroleh di lapangan? Baik, memang kita sejak jauh-jauh hari sudah melakukan berbagai upaya untuk melakukan pencegahan, termasuk dengan membangun sinergitas dengan semua pihak. Karena memang dengan IKP yang tinggi tentu kami penyelenggara pemilu tidak bisa menyelenggarakan sendiri dengan kemampuan yang ada pada kami. Tapi dengan dukungan semua stakeholder, tentu ini akan sangat membantu. Dan sampai hari ini kita merasakan betul bahwa indikator-indikator misalnya dalam indeks kerawanan pemilu itu yang sudah kita luncurkan memang pada kenyataannya sambil jalan sampai hari ini agak tidak terbukti ya. Memang itu indikasinya ada. Tapi karena intervensi kegiatan, program, dukungan semua pihak itu kemudian termitigasi gitu kan. Ya termasuk tadi pelanggaran-pelanggaran. Dan terkait money politik juga kita sudah berapa kali melakukan upaya-upaya dengan Polda, dengan TNI, dengan semua pihak, kejaksaan. Kita melakukan seruan-seruan, himbauan-himbauan ya, terkait dengan bagaimana masyarakat sendiri yang melakukan penolakan terhadap serangan fajar, serangan malam dan lain sebagainya. Karena ada sanksi-sanksi yang saya kira aparat juga akan bertindak tegas jika ditemukan ya pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud. Tapi sampai hari ini syukurlah ya mudah-mudahan sampai besok kan ini H-1 ini kita sudah mewanti-wanti masa tenang hari pemungutan suara sangat rawan dengan upaya-upaya money politik ya. Tapi dengan upaya pencegahan yang sudah kita lakukan ya kita berharap itu tidak terjadi di siap-siaga sampai subuh nih ya. Kita patroli terus. Patroli terus ya. Saya akan tanya juga APK yang masih ada di jalan tapi kita bergabung di Tomohon dulu. Oke, Bung Hani Watung. Bung Hani, halo. Iya, silakan lanjutan laporan Anda. Oke, silakan. Masih di mute suara Anda, bisa tekan ya, silakan. Oke. Ya. Terima kasih atas kesempatan. Saya saat ini berada di TPS 1 Kelurahan Tumatangtang 1 Kecamatan Tomohon Selatan. Di tempat ini diselenggarakan live untuk nonton bersama patroli Bawaslu Sulawesi Utara. Dapat saya laporkan bahwa pagi tadi sekitar pukul 9.30 logistik pemilu sudah mulai disalurkan oleh KPU Kota Tomohon ke 301 TPS. Dan saat ini di tempat saya melaporkan ini sudah berada beberapa logistik yang telah diserahkan oleh KPU Kota Tomohon. Sesuai pemantauan pagi tadi ada 15 unit kendaraan truk yang mengangkut kendaraan logistik dan dalam pelaksanaan distribusi disaksikan oleh Bawaslu Kota Tomohon dan jajarannya, ada Polres Tomohon, ada Koramil dan dari Kejaksaan. Dan untuk saat ini
sementara terakhir Kecamatan Tomohon Tengah dalam melaksanakan distribusi logistik. Demikian, Bung Reidi. Ya, oke. Artinya Kota Tomohon tidak terlalu berat seperti yang daerah kepulauan karena kota dengan penduduk yang lebih minim, sehingga pantauan baik dari penyelenggara termasuk Anda dan teman-teman reporter lainnya bisa mengcover semua ya TPS. Begitu ya, Bung Hani? Anda optimis ya? Oke. Optimis, biarpun. Oke. Baik. Saripati. Ya. Oke, terima kasih Bung Hani ya. Kalau Tomohon lumayan aman ya. Kita coba ke daerah kepulauan dulu. Kalau Pak Kapolres Talaut mendengar, Pak Kapolres di Talaut bisa mendengar suara kami? Di Talaut, ya. Oke, kebetulan ada TNI sama Polri di situ. Silakan nih, Bapak-bapak, laporan ini dari Talaut gitu. Kertas suaranya, kemudian pengamanan di sana, silakan. Kebetulan ada Pak Panglima dan Pak Kapolda menyaksikan laporan Anda. Silakan. Baik, ya. Selamat sore. Mohon izin Bapak Kapolda turun dan Bapak Pangdam. Mohon izin melaporkan kami dari TNI Polri. Sebelah kiri kami ada Bapak Dandim dan sebelah kanan ada Bapak Danal. Kami sudah melaksanakan pengecekan, terutama di kecamatan yang sudah terdistribusi oleh gudang logistik, dan semuanya alhamdulillah puji Tuhan sampai dengan selamat, sampai di Miangas, Nanusa, Kabarwan, Lirun, sampai sudah sampai di pulau-pulau terluar. Dan alhamdulillah kita didukung langsung kapal TNI Angkatan Laut pada saat pengiriman Nanusa dan Miangas. Kemudian hari ini kami telah mengecek kesiapsiagaan TNI Polri dalam pelaksanaan pengamanan di TPS. Ada tiga TPS yang kami cek secara random dan acak, yaitu di daerah Gong Baru dan di daerah Tule beserta Melong. KPPS langsung mengerjakan proses dalam proses pembuatan tempat TPS yang akan berlangsung. Dan syukur puji Tuhan, semua pelaksanaan berjalan aman, lancar, tidak ada kendala. Baik, Pak Kapolres, sebelum nanti ada Pangdam dan Pak Kapolda ingin bertanya bersama aparat di sana, saya ingin tanya dulu bahwa apakah terlihat kebingungan masyarakat ketika tidak mendapatkan surat pengantar ke TPS? Ada tanda-tanda seperti itu nggak? Siap, alhamdulillah puji Tuhan. Para penyelenggara sudah bersosialisasi kepada seluruh warga masyarakat sebelum jauh hari pada saat TPS, sehingga tidak ada keraguan-raguan atau ketidaktahuan warga dalam untuk tanggal 14 datang untuk mengisi dan ataupun mencoblos surat suara. TNI bisa melaporkan beberapa catatan yang ditemui sampai sore ini. Silakan sambil nanti Pak Panglima mendengar laporan Anda. Bisa dipindahkan mic-nya, gantian dulu dari pihak TNI. Silakan. Ya, sambil memperkenalkan nih, Pak. Baik, mohon izin, Pak Panglima, Pak Kapolda, mungkin kami dengan Komandan Padres PA dan di 13-12 malam, izin melaporkan bahwa untuk distribusi logistik PBU di wilayah Kabupaten Pulau seperti apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kapolres, bahwa semua logistik sudah terdistribusi dari Kabupaten Pulau ke PPK yang ada di wilayah kecamatan, jumlah 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Pulau. Kemudian memang terdapat kendala sedikit kemarin, yaitu berdasarkan hasil koordinasi dengan KPUD, ada 3 kecamatan, puji Tuhan pada hari ini sudah terdistribusi. Kendalanya pada kertas segel yang terbatas, namun pada pagi hari tadi sudah sampai di Melungane, dan untuk kotak suara dan surat suara sudah langsung didistribusikan oleh KPUD Kabupaten Pulau ke kecamatan. Demikian yang dapat kami laporkan dari Melungane. Pak Panglima mengatakan tadi harus nyaman dan optimis, tapi mungkin sepatah dua kata ada pertanyaan Pak Panglima ke anak buah di lapangan. Pak Dandim, bagaimana anggota semuanya, apakah bisa memantau TPS-TPS baik yang di Melongwane maupun di pulau-pulau yang berada di Talaut? Silakan. Izin Bapak Panglima melaporkan
untuk seluruh anggota kita melaksanakan siaga seperti apa yang diterangkan oleh Pak Panglima dan sudah dilaksanakan, dan kami bersama dengan Kapolres Talaut dan Danlanal Nurwani melaksanakan koordinasi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan patroli pengamanan maupun pemantauan pelaksanaan TPS yang akan digunakan besok pada pelaksanaan pencoblosan. Demikian Bapak Panglima. Oke, baik, terima kasih Pak Panglima dan Pak Dandim. Oke, nanti setelah Pak Kapolda menanyakan beberapa catatan ke Pak Kapolres, nanti siap-siap dari Danlanal ya gitu. Silakan Pak Kapolda, ada catatan atau pertanyaan, memastikan ya di lapangan. Ya, terima kasih. Pak Kapolres, untuk personel berapa yang sudah berada di lokasi dan berapa TPS yang rawan? Ya. Siap, mohon izin Bapak Kapolda menginformasikan tersebar luas seluruh TPS 344 TPS di Kabupaten Talaut. Kemudian jumlah personil Polri yang melaksanakan pengamanan TPS berjumlah 248 dan semua sudah tergelar dan melaksanakan pengamanan TPS dan mengawasi berdirinya TPS di masing-masing kecamatan dan desa, Bapak. Oke, terima kasih. Oke, lebih optimis nih Pak. Ya, optimis ya. Oke. Tergelar soalnya. Ini betul-betul real di lapangan Ya. nih. Bukan kata-kata politis lagi, itu real di lapangan. Oke, bisa serahkan ke sampingnya ada Danlanal ya. Pak, silakan. Pak, ini penting ya, karena tadi Pak Nol dikatakan armada siap siaga itu, tapi kita tidak bisa memprediksi cuaca yang terjadi. Kalau kita buka prediksi dari BMKG itu awannya masih bisa ada orange, ke merah, ke biru. Tapi bagaimana kesiapan di sana nih Pak Danlanal? Siapa? Terima kasih atas waktu dan memperkenalkan diri atau organisasi permana dan Danlanal. Kita sudah melaksanakan untuk penyebaran kotak sesuai dengan yang akan didistribusikan di Kepulauan Talaut, baik di Pulau Nusa maupun di Miangas, terutama di pulau-pulau terluar sudah terdistribusi. Meskipun cuaca dengan situasi ombak yang demikian, tapi kita sudah alhamdulillah sudah kita laksanakan dengan baik. Jadi kita sudah siap, TNI Angkatan Laut pun sudah siap membackup dari polisian dan dari KPU maupun semua instansi bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, Pak tahan dulu Pak. Saya ke Pak Noli dulu ya. Kita bukan ego sektoral menunjukkan kita bisa gitu ya. Tapi ini menunjukkan kepada publik Sulawesi Utara bahwa inilah kinerja. Mungkin Pak Noli bisa tanya sesuatu di lapangan ya. Terima kasih Danlanal atas aksinya untuk pendistribusian logistik pemilu. Yang ingin saya tanyakan bagaimana kesiapsiagaan anggota baik dari tingkat lanal sampai di tingkat posal dalam menghadapi hari besok. Yang izin kewenang dan melaporkan untuk personil lanal semuanya sudah siap, sudah terkoordinasi dengan baik melalui dengan yang Kapolres Kepulauan Talaut sudah kita siapkan dan anggota sudah siap siaga baik di Mako Lanal maupun di masing-masing posal. Demikian sebagai laporan. Oke, terima kasih. Ini cocok ya, keterangan pimpinan dan yang di lapangan itu cocok gitu ya. Oke, nanti di proses, nanti kita ke Minahasa sebentar. Tetapi dari kami Kementerian Hukum dan HAM tentu punya catatan termasuk dari pihak kejaksaan bahwa proses-proses untuk persiapan pasca pencoblosan kan sudah siap siaga nih ya. Terutama proses-proses hukum di tingkat lanjut. Dari Kakan Wil sendiri, apa yang dipersiapkan untuk pemilu yang cukup unik ya? Bisa pinjam nih ya. Terima kasih kesempatan berikan pada kami. Kami selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara memiliki 11 TPS khusus di 14 lapas rutan. Dan tentunya sudah melaksanakan koordinasi sinergitas baik dengan KPU, Bawaslu dan tentunya TNI Polri. Salah satunya adalah di tanggal 17 Januari yang lalu kami sudah memantau lapas Malendeng dan rutan di Tuminting ya, bersama Pak Ketua KPUD Provinsi Sulawesi Utara dan salah satu anggota Bawaslu, dan kami pastikan dari sejumlah 2.792 WPP yang memiliki hak pilih itu sudah bisa mencoblos semua di 11 TPS khusus di 14 lapas rutan itu. Artinya di dalam rutan ya? Dalam rutan, rutan TPS ya? khusus Pak. Oke. TPS khusus.
Nah, apakah ada penambahan aparat ya di BKO gitu di lokasi lapas dan? Iya, tentunya kami terus bersinergitas para Kalapas, para Karutan, juga bersinergitas dengan dengan Kapolres dan juga para Dandim untuk terkait pengamanan. Tapi karena ini TPS khusus sifatnya itu di dalam dan sebagian besar adalah memang karyawan, petugas pemasyarakatan yang kami usulkan kepada KPUD terkait hal itu. Iya. Kalau di lapas sendiri maupun di rutan, kampanye tempo hari ya? Pembagian selebaran APK tidak ada ya? Tidak boleh sama sekali ya? Apalagi ada serangan fajar gitu. Serangan fajar, serangan pagi, serangan sore tidak boleh sama sekali. Oke. Terima kasih Pak Ronald. Oke. Sebelum ke Kejaksaan, saya ke Minahasa dulu ya. Di Minahasa ada beberapa reporter tadi dari TVRI, kemudian dari Metro TV, kemudian Kompas TV mungkin. Ya, ke Edward Siwi ya, kalau nggak salah di Minahasa Selatan. Oke, Edward Siwi, Anda mendengar suara kami ya. Saya melihat pemandangan ada di TPS, ada satu hal yang menarik di Minahasa Selatan, bahwa di sana ada lembaga penyiaran yang kita sering sebut dengan TV kabel. Nah, di sana banyak pos-pos TV kabel di sana, sehingga ada pemilik TV kabel yang menjadi catatan kami juga di sana sebagai peserta pemilihan umum. Nah, apakah di sana pernah dilaporkan lembaga penyiaran ini, televisi berlangganan, menyiarkan apa yang menjadi aksi mereka dalam kampanye? Atau mungkin sampai saat ini mereka menggunakan satu channel. Silakan laporan Anda seperti ini dan laporan-laporan lain di TPS yang ada. Edo Siwi, silakan dari Kompas. Ya baik Redi, nanti kami akan menyelidiki hal tersebut lebih lanjut. Namun saat ini dapat kami laporkan, saya saat ini sedang berada di TPS 1 di Kecamatan Tumpaan, Kelurahan Tumpaan 2, di mana saat ini sedang bersama saya ada Ibu Ketua Bawaslu Minahasa Selatan, Ketua KPU Minahasa Selatan, ada Kapolres Minahasa Selatan, dan perwira penghubung Kodim 1302. Di Minahasa Selatan sendiri ada 17 kecamatan dan 10 kelurahan dan 167 desa. Hingga saat ini informasi yang kami dapatkan, seluruh pendistribusian logistik telah sampai 100% ke 17 kecamatan yang ada di Minahasa Selatan. Dan hingga sore ini 60% sudah sampai di 730 TPS yang ada di Minahasa Selatan. Memang pendistribusian di Minahasa Selatan tidak mengalami kendala-kendala yang berarti, namun ada satu faktor yang menjadi kendala, yaitu faktor cuaca, di mana cuaca di sini sangat tidak menentu. Ini masih sedang hujan deras, di mana barusan berhenti, namun itu tidak menentu, dan itu yang menjadi faktor kendala. Tapi semuanya bisa teratasi dan bisa dilakukan seluruh distribusi dengan baik hingga saat ini. Dapat kami laporkan juga berdasarkan pantauan kami, para anggota, para KPPS dan juga Panwaslu, Panwascam telah bersiap sejak pagi hari di TPS-TPS melakukan persiapan akhir untuk menunjang dan menyukseskan pelaksanaan pemilu pada hari Rabu 14 Februari 2024 ya, besok. Baik, Bung Edo. Terima kasih ya, kami menangkap apa yang Anda maksud. Seperti yang ada di belakang sana, petugas-petugas dan penyelenggara ya. Ini memang sangat berarti kalau ada Kapolda dan jaran-jaran pimpinan lainnya, itu sudah dipastikan kita aman. Saya bergeser sedikit dulu ya, terima kasih Bung Edo. Bergeser ke Minahasa. Terima kasih Rey. Minahasa ada Kompas TV lagi di sana. Ya, di sana ada Yana Singal. Yana mendengar suara kami. Anda masih di TPS? Silakan. Apa yang unik yang Anda temukan di TPS? Ada kejanggalan-kejanggalan atau gimana? Silakan Yana. Selamat sore Redi dan saudara. Saya informasikan bahwa saat ini saya sedang berada di gudang logistik KPU Minahasa, dan bersama saya di samping kanan saya melakukan pemantauan distribusi logistik secara langsung Ketua Bawaslu Minahasa, Lord Arthur Malonda.
hari ini di gudang KPU Minahasa sendiri sedang berlangsung proses pendistribusian untuk logistik pemilu. Kemarin tanggal 12 Februari pendistribusian di 13 kecamatan dan hari ini fokus di 12 kecamatan karena kita tahu bahwa Kabupaten Minahasa sendiri memiliki 25 kecamatan dan sebanyak 1.168 TPS di mana 5 diantaranya merupakan TPS khusus yang diperuntukkan bagi... Sebentar Yana, tahan dulu. Di belakang Anda kan itu masih ada kotak suara gitu ya. Ada berapa TPS lagi akan disalurkan malam ini? Laporan Bawaslu. Berdasarkan informasi yang kami terima dari KPU, saat ini setidaknya sudah 90% lebih distribusi logistik yang Kalau sudah disalurkan. Kalau sudah 90% sudah ya aman itu ya. Ya. Karena kita tahu bahwa di gudang Kabupaten Minahasa sendiri karakteristik wilayahnya cukup relatif lebih baik, tidak ada daerah kepulauan sehingga dipastikan H-1 seluruh distribusi logistik sudah berjalan dengan baik. Baik Yana Singal, terima kasih dari Minahasa ya. Nanti saya coba ke Bolsel, tapi ingin saya lihat di sini ada dari Wakajati ya, Pak Emilwan. Apa yang ingin dikatakan oleh pihak kejaksaan dengan proses pemilu ini? Jadi yang pasti kejaksaan memberikan dukungan dan pendampingan secara hukum terkait dengan pengadaan kesiapan logistik. Dan kami bersama KPU Bawaslu terus juga bersama Kepolisian TNI bersama-sama melakukan pemantauan terkait persiapan-persiapan itu. Itu ada petugas khusus Pak? Ada. Oh ya. Kami sudah menempatkan 30 jaksa di posko pemilu, termasuk juga menempatkan 75 jaksa di sentra Gakumdu. Itu tersebar di 14 satuan kerja. Kalau dibandingkan pemilu 2019, ini ada penambahan personil atau saya sama kira saja? tidak ada perubahan karena terkait dengan Satker itu tidak ada perubahan, tapi yang pasti terkait dengan upaya mengantisipasi potensi pelanggaran pemilu, terus kita berkoordinasi dengan pihak Bawaslu. Dan yang pasti kita bisa menggiring perkara terkait pelanggaran pemilu, ada 2 perkara. Siap siaga nih Pak. Dan kita selesaikan. Oke, baik Pak terkait Emil. dengan pemalsuan surat itu bisa kita proses dan tuntas. Oke. Itu penting untuk penegakan hukum. Yang Sesuai dengan acuan Undang-Undang 7 2017 ya. Oke, nanti ada kata-kata penutup dari Panglima, pihak KPU, Kapolda dan Bawaslu. Tapi kita coba cek di lapangan apa yang terjadi di Bolang Mongondo. Di sana ada siapa nih ya? Bolang Mongondo Selatan kayaknya. Oke, mendengar suara kami di Bolang Mongondo Selatan. Di sana ada reporter ya. Kalau tidak di Bolsel, di Boltim. Ini siapa yang duluan nih? Halo. Ya. Bolsel. Oh Bolsel, Pak Rahman. Pak Rahman ya. Silakan Pak Rahman, apa yang Anda ingin sampaikan? Kenyataan di lapangan nih, silakan. Jangan dibuat-buat nih. Ya, oke silakan. Ya baik Freddy dan Ya baik Freddy dan saudara, saat ini saya berada di TPS 007 Desa Toluraya, Kabupaten Bolang Mongondo Selatan. Dapat saya laporkan di sini bahwasannya untuk pendistribusian logistik pemilu telah dilakukan oleh pihak KPU setempat sejak hari Senin kemarin dan hari ini sudah berada di gudang TPS. Nah, TPS yang ada di Kabupaten Bolang Mongondo Selatan ini berjumlah sebanyak 216 TPS yang tersebar di 7 kecamatan, 81 desa. Nah, nantinya surat suara yang atau logistik pemilu yang ada di gudang PPS H-1 untuk sebelum pencoblosan itu nantinya sudah dipastikan berada di TPS masing-masing yang ada di 81 desa. Nah, terkait pengamanan yang dilakukan oleh pihak keamanan di Kabupaten Bolang Mongondo Selatan ini, bahwasanya Polres Kabupaten Bolang Mongondo itu sudah menurunkan sebanyak 262 personil Polres dibantu BKO dari Polda, kemudian juga ada dibantu juga dari aparat TNI, baik dari Koramil Wolang Uki, kemudian Koramil Pinolosian sebanyak 20 personil. Dan setiap TPS itu nantinya akan dijaga oleh 146 personil dan sisanya akan melakukan mobile sehingga dipastikan untuk jalannya pemilu serentak di Kabupaten Bolang Mongondo Selatan ini sangat aman dan damai. Oke, keren Pak Rahman. Keren itu. Kita sudah menangkap ya kesimpulan yang rapi yang Anda sampaikan. Antusias daripada masyarakat yang ingin menantikan pencoblosan pada esok hari untuk menentukan
calon legislatif dan presiden 5 tahun ke depan. Baik, Pak Rahman. Terima kasih ya. Waktu kita sangat terbatas. Kita bergeser ke Kota Mubagu ya, atau Bola Mongondo Selatan. Bolmut, ya. Kota Mubagu kalau bisa. Ya. Silakan. Kalau tidak di Bola Mongondo Timur, di sana ada... Bung Redi, ya. bisa mendengar suara saya? Ya, ini di mana nih? Kota Mubagu. Oh, Kota Mubagu, silakan. Oh, ini aparat siap siaga juga nih. Ini kali pertama ya dialog seperti ini, mengecek di lapangan ya, bukti nyata di lapangan ini. Ini keren, Bawaslu juga KPU ya, IJTI ya. Oh ya, silakan laporannya. Ada Pak Kapolda. Baik, rekan Redi, saat ini saya berada di TPS 6 Kelurahan Betulan, Mubagu. Sudah bersama saya, Forkopimda Mubagu. Untuk pendistribusian logistik tadi pagi sudah berlangsung. Sementara untuk teknis pendistribusiannya sendiri, saat ini saya sudah berada bersama Ketua KPU Kota Mubagu, Bapak Misar Manopo, yang akan menyampaikan terkait teknis pendistribusian Ya, diperbaiki suaranya. Ini yang terpenting adalah kotak suaranya sudah tiba dan kesiapan KPPS gitu. Ya. Kalau untuk pendistribusian sementara berjalan, dan saat ini dari Forkopimda termasuk Ketua dan Ketua KPUD bersama pimpinan Bawaslu akan dan unsur Forkopimda lainnya akan memonitor pendistribusian logistik di setiap TPS yang ada di Kota Mubagu. Oke. Ada catatan lain lagi? Apakah ada nada-nada, ada masyarakat yang tidak ingin ke TPS atau nanti digerakkan oleh peserta pemilu nih? Untuk Kota Mubagu sendiri, masyarakat menyambut antusias dan menanti saat hari pencoblosan nanti. Demikian, rekan Redi. Oke, baik. Terima kasih ya. Oke. Ini bukti nyata di lapangan, pemirsa di rumah, bahwa tidak hanya keterangan-keterangan sebuah lip service, tetapi kalau di lapangan sudah seperti ini satu jaminan. Ya, Bung Salman ya, kayaknya ini sudah 90-an sekian persen ya. Tapi yang namanya 90 belum 100%, ada titik-titik juga yang harus disempurnakan. Anda tadi barusan telepon sesama komisioner, apa yang sementara akan dirapatkan ini di malam hari ini? Ya, tentunya banyak hal, terutama juga adalah persiapan akhir terhadap pemungutan dan perhitungan suara itu sendiri. Kami juga menjadwalkan memang ada evaluasi pemantauan terakhir di sebentar malam jam 7 ya di internal kami. Tentunya bagaimana untuk menjawab pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara itu bisa terlaksana dengan baik secara administratif atau prosedurnya bisa terlaksana dengan baik itu dari sisi pemungutan suaranya maupun perhitungan suaranya, sehingga kami tentunya mencegah yang pertama adalah jangan sampai ada PSU begitu ya pada kondisi pemungutan dan perhitungan suara yang ada di 8.240 TPS di Sulawesi Utara. Nah, kemudian tentunya juga kami harus juga menjalankan administrasinya secara baik atau prosedurnya secara baik untuk memastikan tidak ada celah-celah untuk kecurangan. Jika memang prosedurnya terlaksana dengan baik, saya kira celah-celah kecurangan itu sangat tertutup ruangnya gitu. Nah, itu di level TPS. Selanjutnya adalah level rekapitulasi di tingkat PPK. Itu juga dipastikan bisa terlaksana dengan baik karena memang kami sudah berkoordinasi cukup panjang. Mengkoordinasikan itu, dan mudah-mudahan pada 20 hari sejak hari pemungutan suara, penetapan suara untuk di tingkat kabupaten sudah bisa terlaksana. Dan kemudian 25 hari sejak hari pemungutan suara, penetapan suara di tingkat KPU provinsi sudah bisa terlaksana. Baik. Berkaca dari 2019 ya Bung Salman, ada sekian KPPS yang saya bisa katakan tumbang demi tugas negara. Apa jaminan KPU dengan KPPS ini? Tentu ada banyak perbaikan yang dilakukan hari ini. Seperti belajar dari pengalaman yang lalu. Pertama adalah dari sisi perekrutan, kami membatasi perekrutan itu di usia 55 tahun maksimal. Dan kemudian menghindar dari KPPS personnya itu jika ada penyakit komorbid atau penyakit bawaan. Tes kesehatan juga ini KPPS. Ya ada memang. Secara ini walaupun memang tidak cukup komplit seperti check up yang memang biayanya cukup penuh, tapi memastikan bahwa jangan sampai KPPS ini ada penyakit bawaan. Dari sisi SDM-nya.
publik ingin mendengar bahwa mereka mulai bekerja hari ini atau kemarin. Sesungguhnya mereka sudah bekerja sejak dilantik. Sejak Jadi dilantik, dari 25 Januari. Honor mereka berapa rupiah nih? Untuk honor ada di angka 1,2 juta. Per kepala TPS. Per orang ya? Ah. KPPS. Ya. Jadi satu kali kegiatan ini 1.200.000 ya? Ya. Tidak ada tambahan misalnya amunisi, makan, minum? Lain, itu lain. Ada ada biaya ya? pembuatan Oke. TPS. Ya. Oke. Ada biaya pembuatan vitamin TPS. misalnya Ya. atau ada biaya untuk operasional KPPS. apakah KPU TPS. juga menyediakan dokter untuk keliling di Sampai hari ini kami mempersiapkan itu akan pos-pos kesehatan di hari H. Memang target kita itu bisa berdiri di setiap desa kelurahan. Oke. Namun kami memaksimalkan dengan puskesmas dan kemudian pos kesehatan desa yang ada di Sulawesi Utara. Baik, Bung Salman. Oke, Bung Adiles, ini jaminan kolaborasi antara KPU Bawaslu Sulawesi Utara supaya kita meminimais atau setidaknya menghilangkan kecurangan, pelanggaran maupun tumbangnya KPPS seperti di 2019. Apa yang Bawaslu akan lakukan sore hari ini sampai besok? Ya, saya kira sama dengan buka jadi malam ini kita akan melakukan pemantauan akhir ya, pengawasan di TPS. Pertama terkait logistik di H-1. Ya. Kemudian yang kedua persiapan untuk besok saat pemungutan dan perhitungan suara. Karena kita sudah siapkan jajaran di 8.240 TPS itu masing-masing ada 1 orang. Malam ini kita lakukan konsolidasi lagi. Kita lakukan pemantapan terkait pemahaman regulasinya, baru kemudian kesiapan dirinya sendiri bagaimana untuk bisa terjun dalam melakukan pengawasan sampai besok di hari pemungutan suara. Supaya tadi yang disampaikan Pak Salman, kita hindari misalnya kesalahan-kesalahan teknis, misalnya tadi nanti ada PSU dan lain sebagainya. Jadi ini kita coba lakukan pencegahan dari saat ini. Malam ini kita lakukan daring dengan semua Panwascam se-Sulawesi Utara, ada 171 kecamatan. 171. Iya, kemudian besok juga pasca pemungutan suara, di saat perhitungan suara dimulai, kita juga akan daring lagi untuk memantau kalau misalnya ada persoalan-persoalan itu tidak berlanjut, kita langsung lakukan upaya pencegahan supaya tidak kemudian menjadi persoalan. Oke. Kami ingin cek dari Bawaslu Provinsi dan Kota Kabupaten sampai sore ini tidak ada yang sakit ya? Tidak ada, syukur karena puji ini Tuhan perjuangan tidak ya, ada. seperti aparat TNI Polri. Gitu ya. siap. Sebelum Pak Panglima dan Pak Kapolda menyampaikan beberapa catatan, saya coba kembali ke lapangan dulu. Ini siapa yang ingin bicara nih? Daerah mana lagi? Ya, Sangihe barangkali ya. Sangihe, sudah siap Sangihe? Ya, bisa di-unmute Kepulauan Siap. Sangihe. Oke. Siap Bung Redi. Ya, Sangihe itu ada Sangihe besar, kemudian ada beberapa kepulauan berhadapan dengan Filipina gitu. Animo masyarakat untuk datang ke TPS seperti apa nih, Bung? Siap, dapat kami laporkan dari Kabupaten Kepulauan Sangihe. Animo masyarakat di Kabupaten Kepulauan Sangihe sangat antusias untuk mengikuti pemilu nantinya yang akan dilaksanakan besok di tanggal 14 Februari. Sementara itu terkait dengan pendistribusian logistik pemilu di Kabupaten Kepulauan Sangihe. Berapa persen nih sudah? Sudah mencapai 98%. Wah, Bung Redi. hampir finish Dan ya. dipastikan hanya menyisakan tinggal 1 kecamatan, yaitu Kecamatan Tahuna Timur. Dan dipastikan hari ini akan selesai. Dan pada saat ini saya berada di TPS 2, Kelurahan AP Sembeka, Kecamatan Tahuna, di mana dalam boleh disaksikan bersama-sama ada Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Ketua KPU, Bawaslu, Ketua Bawaslu dan juga jajaran lainnya. Saat ini sedang memantau secara langsung pendistribusian logistik ke TPS 2. Oke, Bung Jul. Dapat saya laporkan juga, siap Bung Redi, pendistribusian logistik di Sangihe sudah dimulai sejak tanggal 7 Februari. Ya, kalau Anda sebut tadi 98%, ini sudah melebihi dari beberapa laporan sebelumnya. Tapi apakah masih ada alat peraga kampanye yang masih bertengger di beberapa titik jalan di sana? Alat peraga kampanye sampai saat ini pantauan saya tidak ada lagi di lapangan karena pihak Bawaslu telah mengerahkan 167 personilnya untuk mengamankan masa tenang, mengawasi masa tenang, dan juga nantinya untuk di pelaksanaan pemilu. Itu Bung Jul, itu yang di 470 Tahuna. TPS. Itu yang di Tahuna, tapi kalau di pulau sebelah gimana? Terpantau enggak itu? APK jangan sampai masih ada bertengger lagi di jalan itu. Dijamin ya? Saya pastikan, Bung Di. Oke.
kerja dari Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sangihe sangat maksimal walaupun terbatasi dengan beberapa wilayah kepulauan terluar. Baik, Bung Zulkarnain, terima kasih laporan Anda dari Sangihe. Kalau tidak keliru tadi dari Kota Sangihe ya. Saya coba ke Minahasa Tenggara ya, ada Pak Kapolres kalau tidak keliru. Selamat sore Pak Kapolres. Minahasa Tenggara ya, silakan bisa difokuskan gambarnya. Ya, sekali lagi acara ini terselenggara atas kerjasama Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI Sulawesi Utara. Acara keren ya, karena baru kali ini terpantau dengan kombinasi pernyataan pimpinan yang hadir di studio dan kolaborasi laporan-laporan di lapangan yang tersebar baik di Minahasa, Manado, Kota Bitung, Kepulauan, dan Molang-Mondo. Minahasa Tenggara, silakan. Mana gambarnya nih? Ya, Minahasa Tenggara. Silakan laporan dari Minahasa Tenggara. Oke. Sebentar saya kembali ke Bawaslu dulu ya. Di beberapa titik kayaknya masih ada ya, Bung Arilis. APK ya, iya kita sudah lakukan himbauan sebenarnya peserta pemilu kita berharap itu menurunkan secara mandiri ya karena ini yang mereka pasang harusnya tahu juga menurunkan. Tapi memang kita sudah berkomitmen alat peraga kampanye ini ya paling lambat hari ini itu sudah diturunkan semua. Kita bahkan jauh sebelum itu pas masuk masa tenang harusnya semua sudah ditertibkan. Kita juga sudah lakukan patroli bersama dari TNI Polri dan semua stakeholder. Cara simbolis kita turunkan sebagai seruan sebenarnya bahwa ini harus segera dibersihkan. Tadi masih ada, teman-teman media juga yang infokan. Pak Ketua ini di Jalan Samratulangi masih ada, langsung diteruskan ke Bawaslu Manado dan saat itu juga langsung diturunkan. Gitu. Mudah-mudahan sih kita pastikan lagi hari ini semuanya sudah kalau dibersihkan. tidak silakan gakumdu ya proses. Gitu iya tentu kalau melanggar gitu kita langsung tindaki ya. Baik, Bu Adiles. Sebelum Pak Kapolda, mungkin Pak Pangdam ini tagline kita mulai ini nyaman dan optimis. Tentunya harus menular kepada kita semua yang hadir sore hari ini, termasuk laporan-laporan kita nyaman dan optimis. Catatan Anda? Ya. Ini pesan atau apa? Iya, silakan Pak. Pesan ya, termasuk evaluasi tadi di lapangan. Baik. Baik, terima kasih. Saya Pangdam 13 Merdeka. Seperti yang saya sampaikan, saya jamin optimis dan nyaman. Untuk itu saya kepada seluruhnya penyelenggara pemilu, unsur pengamanan harus yang pertama harus sehat. Yang kedua kita profesional di bidangnya masing-masing. Yang ketiga kita sebagai penyelenggara pengamanan harus netral. Kemudian untuk masyarakat, mari yang sudah terdaftar sebagai pemilih tetap, pemilih di wilayah-wilayah harus datang di TPS yang sudah ditentukan. Mudah-mudahan besok pelaksananya kita melaksanakan dengan nyaman, tenang, aman, tertib, dan adil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Selamat sore. Baik, terima kasih Pak Panglima. Pak Kapolda, ini Pak Kapolda optimis dan bahkan senyum. Ini kan udah nyaman nih ya, laporan-laporan di lapangan. Silakan catatan terakhir Anda. Ya, terima kasih. Jadi kami memastikan bahwa dengan 7.545 personel Polri dibantu unsur TNI, kemudian Linmas, memastikan bahwa diharapkan besok 1.969.603 DPT, daftar pemilih tetap itu harus bisa melaksanakan pemilihannya. Dan kami mengharapkan juga para penyelenggara pemilu juga atas bantuan. Terima kasih Pak. Oke, Pak Kapolda, ini kan sudah ada WhatsApp group gitu ya. Minimal Pak Panglima dan Pak Kapolda punya aparat di semua TPS. Kalau nanti besok siang sekitar jam 3 gitu ya, sore, ada jurnalis datang ke kantor Bapak berdua, ingin tanyakan hasil gitu ya, walaupun tidak di-expose. Karena kan laporan masing-masing petugas sudah ada di TPS gitu ya. Karena disatupulkan di WA itu bisa ada hasilnya. Pernah enggak bisa? Bisa enggak dapat hasilnya gitu? Kita petugas yang di lapangan dilarang untuk mencatat, Pak. Dilarang untuk mencatat. Nah, ini penting. Cukup. Silakan pada penyelenggara saja. Kami hanya mengamankan supaya tidak terjadi gangguan Kamtibmas. Jadi walaupun punya WhatsApp grup tidak boleh kirim-kirim. Ini tidak sudah boleh, hasil. Ya. Paslon A, B, C gitu, ini hasilnya gitu. Tidak perlu. Pak Panglima seperti itu? Sama ya, itu satu komando nih ya.
Berarti aparat TNI Polri setanah air seperti itu ya? Ya, kita sudah ada aturan yang mengatur untuk Polri harus netral. Ya. Oke, Pak Nodi begitu juga ya? Harus sama. Oke, Pak Rahmat dipastikan ya. Ya. Kalau hitung cepat bisa terjadi di lapas gitu ya, rutan gitu. Oke, nah dari produser membisikkan masih ada laporan yang tersisa, kayaknya dari Bitung ya dan Mitra. Ya, di terakhir ini kami ingin dengarkan. Silakan, dari mana nih laporan pertama terakhir? Oh, Mitra, Minahasa Tenggara ya. Sitaro juga masih ada, Pak. Oh, Sitaro. Siau Tagulandang Biaro. Ah, ini kepulauan. Sitaro, silakan laporannya. Silakan Jufri. Ya. Ya, terima kasih Mas Redi dan semua jajaran pimpinan Forkopimda. Saya sekarang ada di TPS Kampung Moneni, saya berada di Kepulauan Sitaro. Saya ingin laporkan secara singkat dan jelas bahwa proses potensi untuk penundaan pemilu sebenarnya terjadi di kepulauan yang memiliki 47 pulau ini, Pak. Di sini kami gambarkan sebulan terakhir kondisi kami adalah kami sering terjadi pemadaman listrik, jaringan kami terganggu akibat listrik dan tidak stabil. Kelangkaan BBM terjadi di sini, Pak, dan cuaca buruk menghantam kami sampai hari ini. Tapi saya laporkan di saat ini, Pak, distribusi logistik meskipun melawan badai tetap sampai 100% hingga pukul sore ini semua distribusi logistik sampai ke tempat yang aman. Meski begitu kami belum ada jaminan baik penyelenggara maupun pihak lain bahwa besok hari cuaca akan baik ataupun pemadaman listrik normal, jaringan stabil, dan kelangkaan BBM tidak terjadi. Itu yang ingin kami sampaikan bahwa situasi di Sitaro saat ini, makanya kami minta respon dari pihak Forkopimda Sulut untuk menyikapi hal ini. Tapi distribusi ini saya ingin mengajak kita semua mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu Sitaro, Pak Hendro Statengke. Beliau akan menjelaskan seperti apa yang beliau temukan di lapangan, Pak. Oke. Kita compare dengan yang disampaikan Ketua Bawaslu Sulawesi Utara. Silakan Ketua Bawaslu Sitaro. Ya, terima kasih untuk kesempatan para pimpinan yang kami hormati Forkopimda Provinsi Sulawesi Utara. Ya, sehubungan dengan distribusi logistik yang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ini sudah 100% terlaksana sampai dengan tadi siang. Sebenarnya yang tadi siang itu ke Kampung Batu Bulan di distribusi kemarin, tetapi karena pelaksanaan distribusi kemarin itu terhalang oleh banjir lahar dingin sehingga tidak bisa dilakukan dan kembali nanti dilanjutkan hari ini dengan memutar lewat jalan lain. Ya, kemudian kemarin pada saat pendistribusian di beberapa pulau di Kampung Pahapa itu ya hampir mengalami kendala yang tragis karena cuaca yang sangat berombak, Pak. Ya, kemudian terkait dengan pemadaman listrik yang hari ini sudah beberapa kali pemadaman, sehingga saya bersama dengan teman reporter ini mencari lokasi yang jauh dari ibu kota kabupaten. Karena di ibu kota kabupaten, kalaupun listrik padam maka jaringan pun langsung hilang, Pak. Ya, sekiranya ini juga sudah menjadi himbauan kami kepada pihak PLN, juga kepada pihak Telkomsel. Karena ditakutkan nanti besok pada hari H, hal ini juga terjadi mengingat cuaca yang masih sangat-sangat ekstrim dan juga cuaca hujan. Tapi kami sudah menyarankan kepada pihak KPU, bahwa di setiap TPS itu wajib ada satu genset ya untuk mengantisipasi ketika terjadi pemadaman listrik. Ya, demikian tambahan dari kami. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Ketua Bawaslu Sitaro, dan kami akhiri saja laporan di lapangan dan waktu kita sudah selesai. Terima kasih laporan-laporan teman-teman di lapangan, baik dari aparat penyelenggara maupun teman-teman di lembaga penyiaran yang ada. Oke, mungkin ada satu catatan terakhir dari penyelenggara. Terima kasih ya. Oke, sekali lagi terima kasih untuk optimisme dan semangat kita semua. Sekali lagi terima kasih Pak Ramot Sinaga, Pak Ronald, Pak Panglima. Ya. Dan dari pihak KPU, Bung Salman, Pak Kapolda, terima kasih. Dan Bung Ardiles, juga Pak Nodi dan Pak Emilwan, yang sudah sama-sama menyampaikan tidak hanya semangat, tetapi justru memberikan satu jaminan bahwa pemilu tahun 2024 yang hari pencoblosannya tidak lebih dari 13 jam lagi akan sukses dan tentunya kita mengajak bersama-sama seluruh masyarakat untuk hadir di TPS.
ada yang mengganjal, masih ada yang mengganjal, karena Bolang Mongondo Timur harus melaporkan ada yang menarik dulu ya. Kita tutup di Bolang Mongondo Timur. Dari Boltim ya. Boltim, ada Bung Trisno, silakan laporan dari Boltim. Ya, terima kasih. Iya, Trisno, teriakan. Jadi, saya sekarang ini lagi bersama dengan Kapolres Boltim, AKBP Sugeng Setiabudi, kemudian di sebelah kanan saya ada dari perwakilan TNI Mayor Sedia Septianus Esa. Nah, saya melaporkan sekarang ini progres sementara proses distribusi logistik di kami Bawaslu tadi pagi berada di gudang logistik untuk melakukan pengawasan langsung terkait. Nah, secara teknis nanti saya tim untuk menyampaikan data-data terkait dengan di mana saja yang telah didistribusikan. Silakan Pak Kapolres. Pangdam, saya melaporkan untuk dari Boltim logistik yang sudah tersalurkan di TPS dari 1.285 dan 58 bilik suara dari 1.028. Untuk 42 TPS dari 257 TPS, 16 TPS dari 81 TPS. Jumlah DPT 60.994. PTK 7, TPS ada TPS rawan 242, rawan 9, sangat rawan 6. Logistik yang sudah diberangkatkan di 15 kecamatan, 5 kecamatan dari 7 kecamatan yang ada di Bolang Mongondo Timur. Demikian yang kami dapat laporkan. Oke. Masih ada lagi informasi penting dari Bolang Mongondo Timur, Bung Trisno? Ada penyampaian terkait dengan beberapa Selamat sore. Iya. Kami saya kemarin kita Indonesia politik daerah yang berkembang ya kita untuk dengan pemilihan dari daerah yang Oke, baik. Secara umum kami menangkap apa yang terjadi di Bolang Mongondo Timur, kertas suara, kotak suara oke, bentuk pengawasan dan kesigapan penyelenggara. Jadi sudah sigap semua ya, Bung Trisno, Bawaslu Bolang Mongondo Timur ya. Terima kasih, waktu kita sangat terbatas. Terima kasih laporannya. Dan itulah gambaran-gambaran yang terjadi di 15 kota kabupaten. Sekali lagi Bapak-bapak terima kasih. Kami tahu banyak narasumber lain yang ingin berbicara, ya Bung Zulkifli, ya Bung Erwin, kemudian Bung Stephen, ya ada Kabinda dan beberapa pejabat penting. Ada lagi mungkin yang merasa ingin disampaikan sore hari ini? Dari Bitung. Oh ya, silakan. Ada lagi nih dari Bitung. Silakan, Bawaslu. Dari Kapolresnya. Oke, silakan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Panglima Pangdam 13 Merdeka. Bapak Kapolda Sulawesi Utara. Mohon izin. Ya. Saat ini kami bersama Bapak Kapolres, Bapak Kajari dan Ibu Ketua Bawaslu berada di TPS 11 Kelurahan Paceda, Kecamatan Madidir. Ulangi ke Kelurahan Madidir, Kelurahan Paceda, Kecamatan Madidir. Mohon izin Bapak Panglima, kami melaporkan untuk kami Komandan Kodim 1310 Bitung mempunyai 2 wilayah.
satu kota dan satu kabupaten. Di mana untuk Kota Bitung sendiri tadi sudah disampaikan oleh kontributor TVRI bahwa 90%, namun saat ini kami menyampaikan sudah 100%. Seluruhnya sudah terdistribusikan dengan baik. Untuk Kabupaten Minahasa Utara sendiri, kami ada 9 kecamatan. Sebenarnya 10 kecamatan, namun 1 kecamatan masuk dalam wilayah Kodim 1309 Manado, Kota Manado. Sehingga untuk wilayah kami ada 9 kecamatan, di mana 1 kecamatan, Likupang Barat, terdiri dari wilayah kepulauan, yaitu Kepulauan Talise. Ada 2 desa, yaitu Desa Air Banua dan Desa Wawonian, yang saat ini dalam proses pendorongan logistik oleh kapal KRI Angkatan Laut dari Satrol Bitung membawa 20 kotak suara, karena di sana ada 2 desa, 1 desa ada 2 TPS, sehingga 2 desa jumlahnya 4 TPS, sehingga keseluruhan 20 kotak suara. Dan saat ini kami barusan koordinasi dengan dan Satrol bahwa kapal hampir merapat ke Pulau Talise, sehingga apabila kapal sudah merapat berarti untuk Kota Bitung dan Kabupaten Minahasa Utara semuanya 100% terdistribusikan. Demikian Bapak Panglima. Waduh, 100% ini luar biasa nih ya. Oke, hanya itu laporan mungkin dari teman-teman di sana. Pak Hanif, selesai. Oh ya, kita terima kasih di Kota Bitung ya. Saya pindah ke terima kasih dulu yang di Bitung. Kita ke Minahasa Tenggara. Oke, Ketua Bawaslu, silakan. Ya, terima kasih. Ya. Dari Minahasa Tenggara, TPS 01 Kelurahan Tosuraya Barat, kami melaporkan pendistribusian logistik di Kabupaten Nusa Tenggara sampai saat ini sudah 100% disalurkan ke PPS. Dan saat ini kami bersama-sama dengan pihak kepolisian, Polres Kabupaten Nusa Tenggara dan KPU sementara memonitor keberadaan atau kesiapan masing-masing TPS yang ada di Minahasa Tenggara. Minahasa Tenggara terdiri dari 393 TPS dan 194 desa dari 12 kecamatan. Sampai saat ini tidak ada halangan dalam penyaluran atau pendistribusian logistik, sudah berjalan dengan lancar, dan sampai sore ini cuaca mendukung sehingga pendistribusian berjalan dengan lancar. Terima kasih. Oke, terima kasih laporannya Pak Longkutoy, Ketua Bawaslu Minahasa Tenggara. Sudah tercover semuanya ya? Oh, Bola Mono Utara. Baik, silakan. Bisa dipercepat? Ya. Gimana? Baik, terima kasih. Selamat sore, yang terhormat Ketua Bawaslu RI, Provinsi Sulawesi Utara, yang terhormat juga Pak Kapolda dan juga jajaran. Saya lanjut untuk menyampaikan laporan hasil pengawasan penyaluran logistik yang di Kabupaten Bola Mono Utara yang terbagi dari 6 kecamatan. Akan tetapi penyaluran logistik berjalan dengan aman dan baik, walaupun kondisi di 2 kecamatan terdampak banjir. Di kecamatan mana itu, Bung? Di kecamatan mana itu yang kedepannya? Pinogaluman dan Bolangitang Barat. Oh, Pinogaluman. Pinogaluman dan Bolangitang Barat. Dan Bolangitang Barat beberapa TPS yang terendam banjir. Maka kami juga dari Bawaslu sudah menyarankan, menyampaikan ke KPU sampai tingkatan jajaran bawah untuk melakukan pemindahan TPS tersebut. Sampai dengan hari ini alhamdulillah sudah terlaksana pemindahan TPS tersebut. Sampai dengan penyaluran logistik aman dan terkendali. Terima kasih. Oke, terima kasih ya laporan dari Bolang Mongondo Utara. Terakhir kita ke Minahasa Utara. Di sana ada Bung Rocky bersama Pak Kapolres kalau tidak keliru. Bung Rocky, silakan laporan Anda. Ya, gimana? Sudah 100% pemantauan Anda terdistribusi kertas suara, kotak suara? Silakan laporan bersamaan Pak Kapolres. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Pak Kapolda, Panglima, seluruh jajaran Forkopimda yang hadir, dan
izin kami saat ini Bawaslu Minahasa Utara bersama Pak Kapolres, jadi unsur pemerintah desa juga hadir dan Kecamatan Telawaan. Saat ini izin kami melaporkan bahwa pada prinsipnya pendistribusian logistik di Kabupaten Minahasa Utara sampai hari ini berjalan sudah maksimal, walaupun semalam kami mengalami kendala karena terhalang dengan cuaca itu terkait pendistribusian logistik di Kepulauan. Ada 3 kecamatan yang memiliki 11 desa di Kepulauan. Tapi informasi yang sudah kami dapat sampai hari ini, puji Tuhan, alhamdulillah untuk semua logistik itu sudah tiba di desa-desa tersebut dengan aman dan sudah dilakukan sebagian sudah dipendataan dan sudah lengkap. Dan saat ini kami juga berada di Telawaan memantau secara langsung terkait distribusi juga logistik di daerah daratan Minahasa Utara sedang bergerak dan hampir mencapai 100%. Dan tentu ini kami percaya bahwa bagi adanya kerjasama yang baik dan kami juga memberikan apresiasi bagi TNI dan Polri, Pak Kapolri selalu bersama-sama kami. Setelah ini juga kami akan melakukan patroli di wilayah Minahasa Utara terkait memastikan bahwa tempat pemungutan suara itu sudah sesuai dengan prosedur dan tentu sehingga menjamin bahwa proses pelaksanaan pengundian hitung besok dapat berjalan dengan baik. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan sebagai informasi dari Kabupaten Minahasa Utara. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Rocky bersama Pak Kapolres. Dan Pak Kapolres ingin berbicara? Ingin sampaikan hal penting? Silakan. 1 menit. Ya, mohon izin, terima kasih. Ya. Yang kita banggakan, kita muliakan Bapak Kapolda, Bapak Panglima, Ketua Bawaslu Provinsi, dan seluruh yang hadir di saat ini. Dapat kami sampaikan di mana kebersamaan yang ada di Minahasa Utara dapat kami tunjukkan di mana semua yang diinginkan masyarakat yaitu pendistribusian kotak suara ke tempat yang sudah ditentukan, semuanya sudah dapat kami pastikan sudah terjalin dengan baik dan juga kita Sulawesi Utara selalu netral memberikan dukungan support untuk penyelenggaraan pemilu 2024 yang aman, tentram, dan sejahtera. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kapolres dan Bawaslu, Bung Rocky. Dan tentunya pemirsa kami harus akhiri karena tadi sudah closing tetapi memang rundown-nya berubah-berubah karena memang ini harus dilaporkan karena ini kejadian setiap 5 tahun dan baru kali ini kita akan melaksanakan pemilihan umum legislatif bersama dengan Pilpres. Satu catatan lagi untuk kita semua termasuk yang ada di lapangan, untuk lembaga penyiaran baik radio dan televisi sesuai dengan Undang-Undang Penyiaran dan Pedoman Perilaku dan Standar Program Siar termasuk Memorandum of Understanding antara Bawaslu, KPU, Dewan Pers dan Komisi Penyiaran tidak ada lagi iklan baik itu terselubung ataupun dalam bentuk apapun karena sudah berakhir 10 Februari kemarin. Tentunya kita sudah mendengarkan beberapa catatan. Jangan sampai laporan baik ini membuat kita terlena. Besok adalah siap tempur untuk mensukseskan pemilu tahun 2024. Tentunya kita berdoa dan bersemangat karena kolaborasi, doa dan semangat sebetulnya sudah menyelesaikan pekerjaan 75%. Tinggal besok 25%. Mari kita semangat bersama. Saya Redi Sumal akhiri acara ini kerjasama Bawaslu dan IJTI Sulawesi Utara. Selamat sore dan sampai jumpa. Thank you.